Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah gelas berisi air setengahnya yang Anda diminta untuk memegangnya dengan satu tangan. Kemudian bayangkan pula setengah gelas air yang Anda pegang ini kemudian dituangkan air lagi sedikit demi sedikit. Pertanyaannya adalah, seberapa lama Anda mampu memegang gelas tersebut sampai Anda merasa capek dan pegal? Tentu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, bahkan ada yang mampu bertahan sampai setengah jam. Namun, tentu saja, semakin lama dituangkan air, maka semakin berat dan daya tahan lengan kita untuk memegang gelas ini akan semakin berkurang. Bagaimana jika gelas ini kita taruh untuk sementara? Kita letakkan di suatu tempat, dan kemudian kita ambil dan kita pegang kembali. Tentu, hal tersebut akan menjadi lebih ringan lagi daripada harus dipegang tanpa jeda. Perumpamaan tersebut menggambarkan tentang permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Semakin kita berfokus pada masalah tersebut, hidup kita akan semakin terbebani. Adapun yang mampu menahan beban tersebut dalam waktu yang lama. Tapi ada juga yang tidak mampu menanggung beban. Sehingga kalau tidak kuat iman, ada yang berani sampai mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari permasalahan, terlepas baik kecil atau besarnya masalah tersebut. Bahkan orang yang Anda anggap kaya sekalipun, yang kelihatan bahagia, yang kelihatan sejahtera, namun ternyata menyimpan berbagai macam permasalahan yang rumit. Misalnya, tersangkut masalah korupsi, anaknya terlibat narkoba, terlibat perceraian, dan permasalahan lainnya. Namun, bagaimana cara kita bersikap terhadap masalah tersebut? Tiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang lari dari masalah, sampai ada pula yang malah menambah masalah baru. Orang yang selalu mengikat dirinya dengan masalah-masalah itu, ibarat dia memegang gelas yang berisi air. Semakin lama dia pegang, maka semakin terbebani. Apalagi kalau airnya makin ditambah. Berbeda dengan orang yang meletakkan gelasnya dulu, meletakkan gelas permasalahannya dulu sementara, kemudian mengambilnya kembali. Tentu menjadi lebih ringan. Melepaskan masalah bukan berarti kita melupakan masalah loh. Seperti mungkin kita lari ke narkoba, yang bahkan justru akan menambah masalah baru. Namun, melupakan segala masalah, ini diperlukan untuk mengatur atau mengambil nafas. Tapi harus dibarengi dengan waktu yang tepat. Ada orang yang membawa pekerjaan kantor ke rumah, sehingga waktu di rumah dihabiskan untuk memikirkan pekerjaan kantor. Apa yang terjadi? Bisa-bisa orang-orang rumah yang tidak mengerti masalah kantor itu bisa kena imbasnya. Ada juga yang membawa masalah pribadi yang ada di rumah itu dibawa ke kantor, hingga dia tidak bisa berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Kalau sudah tidak berkonsentrasi, apa jadinya? Prestasi kerja pasti menurun. Letakkan gelas kantor kita ketika kita sampai di rumah, dan nikmatilah suasana bersama keluarga tanpa terbebani dengan masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan anak-anak kita atau dengan pasangan kita. Ketika esok pagi datang, ambil lagi gelas kantor tersebut dan kemudian selesaikan. Artinya, jangan selamanya Anda memegang gelas yang sama. Banyak terjadi loh, ketika kita benar-benar menikmati waktu bersama keluarga, justru hal tersebut membangkitkan semangat kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di kantor. Begitu juga ketika kita berada di kantor, letakkanlah gelas masalah rumah dan nikmati pekerjaan dan konsentrasilah dengan penuh, sehingga hasilnya akan bisa optimal. Dan jika kita sudah menyelesaikan semua permasalahan yang ada, kemudian mulailah untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Jadi memang kita harus menyelesaikan masalah itu satu persatu. Masalah yang besar itu lahir dari masalah-masalah kecil yang tidak terselesaikan. Makanya kita harus menyelesaikan masalah-masalah kecil, sehingga kita bisa terhindar dengan masalah-masalah yang besar. Masalah akan selalu terjadi pada kehidupan kita. Masalahnya adalah berapa lama kita terjebak di dalamnya. Ada orang dengan cepat dia bisa mengalihkan pikiran dia terhadap masalah tersebut. Tapi ada orang yang memikirkan masalah itu berlarut-larut sampai bisa membuat dia tertekan, bahkan sampai depresi. Sebuah indikator yang bisa menunjukkan seberapa lama kita terbiasa memegang gelas masalah kita adalah, coba Anda ingat masalah yang sekarang lagi menghantui Anda. Lalu, tanyakanlah, sudah berapa lama masalah itu ada? Apakah masalah itu terjadi dari kemarin? Terjadi dari seminggu yang lalu? Terjadi dari bulan lalu? Atau terjadi dari 1 tahun yang lalu? Masalah memang selalu ada. Semua tergantung dari bagaimana cara kita melihatnya dan seberapa lama kita berlarut-larut di dalamnya. Ketika ada masalah, do something.
lakukan sesuatu. Jangan hanya dipikirkan, diratapi, apalagi dalam waktu yang sangat lama. Sama seperti gelas yang kita pegang ini. Jangan terlalu lama memegangnya. Karena masalah, semakin lama dipikirkan, semakin lama tersimpan dalam jiwa, maka ia akan semakin berat dan bisa menekan hidup kita. Akan selalu ada sisi-sisi positif dari hidup kita yang bisa Anda hitung sebagai nikmat dari Allah. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah. Karena sikap ini sekaligus bisa mengubah cara pandang kita atau perspektif kita terhadap dunia ini. Jika saat ini Anda belum mendapatkan pekerjaan, Anda harus bersyukur karena Anda bisa memiliki waktu bersama keluarga Anda. Jika saat ini mungkin rumah Anda terendam banjir, Anda harus bersyukur karena anggota keluarga Anda masih diberikan keselamatan dan kesehatan hingga saat ini. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat sangat kecil. Karena energi positif ini akan sangat membantu kita untuk berpikir positif, dan pada akhirnya kita akan menemukan berbagai macam solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jangan biarkan permasalahan itu menumpuk sehingga menjadi beban. Ibarat gelas yang sudah terisi, itu Anda tuangin air terus-menerus. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Maka apabila kamu sudah menyelesaikan satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.